والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال أيضا في آية أخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر من لم يشكر الناس لم يشكر الله ومن لا يشكر قليلا لا يشكر كثيرا والجماعة رحمة والفرقة عذاب. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para guru, para alim ulama, para asliah yang saya muliakan, hadirin hadirat jamaah Majlis Maulid yang insya Allah kumpul kita malam ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan malam hari ini silaturahim di Majlis Maulid Allah curahkan rahmat buat kita semuanya. Jikalau sudah mendapatkan rahmat, insya Allah hidup bakal berkah. Hidup bakal apa itu berkah? Al-barakatu ziyadatul khair. Berkah artinya bertambah kebaikan-kebaikan kita. Orang yang berkah insya Allah umurnya panjang. Umurnya panjang, badannya makannya pantas snack langsung habis. Makannya nikmat, tidurnya nyenyak, duitnya, kontrakannya, kos-kosannya, bininya. Saya muliakan ketua panitia. Alhamdulillah jarang-jarang panitia sambutan terakhir. Di sini doang gini. Saya muliakan perkitaan malam Bapak Kiai Haji Ramdhani Hamzah, semoga panjangkan umur, sehat walafiat. Alhamdulillah untuk kita Quran Ustaz Haji Mansur yang mewasilahkan saya ke sini. Alhamdulillah Ustaz Haji Aris SPDI, Bapak Ketua RW, siapa lupa namanya, Ustadz Sobri yang saya muliakan, tokoh masyarakat kita walaupun belum tua banget, orang Ustadz atas Haji Marullah, jamaah yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkah silaturahim. Karena yang pertama maulid ini adalah mengimpun jamaah di antara kita. Maka ada unsur silaturahim buat kita semua. Insya Allah orang yang kumpul semacam ini hidupnya bakal berkah, rizkinya mengalir banyak. Karena memang Rasul katakan man ahabba an yusaqalahu fi rizkihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, ya umur jangan panjang-panjang ya,
maksudnya berkah umurnya. So, kalau umur kepanjangan sampai 97 tahun, umur 97 Ustaz Mansur, sekarang baru 72 ya. Umur 97 touring kagak diajak, mancing nggak bisa narik, grup WA dihapus. Berkah umur kita. Yang Nabi katakan barang saya ingin diberkahkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Rezeki juga penting, betul nggak? Orang hidup kagak punya duit jelek banget. Betul ya Bu ya? Walaupun tua, aki-aki, duit banyak, banyak gak janda yang mau? Banyak gak mau janda? Kenapa? Unsurnya unsur yarin, cuman dengan ngos-ngosannya doang. Anak muda gak punya duit, jelek banget. Tapi maksud saya adalah silakan kau punya harta, silakan kau punya jabatan, tapi ingat hidup ini bakal kita amal izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bisolhil a'mal. Izzud dunya bil mal, powernya, kekuatannya suatu dengan harta. Lihat orang kaya sama orang miskin kan kelihatan, duduknya kelihatan, duduknya nih kelihatan. Oh lihat, orang kaya snack belum dicolek, orang masih kenyang. Orang miskin sonek dibawa pulang. Ini namanya resi dapat makan dah, resi dari panitia. Berkah. Apa kurang? Bedek. Sedunia bil mal, powernya, kekuatannya orang itu dunia dengan harta, betul nggak? Harta Pak. Orang punya duit sama orang bokeh, ngerokoknya aja beda. Lihat ya, survei membuktikan. Lihat laki-laki dah, orang yang duitnya banyak, rokoknya kan dijepit begini, kayak sadaris begitu begini. Begitu lagi ngerokok, suara berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu rokok disentil, duitnya banyak. Beda sama orang susah, rokoknya bukan dijepit, dipegang. Udah narik nyampir, kena kesundut. Itu azan, hayya 'alas shalah. Enggak disentil, diusap-usap di tembok. Yang mana tua-tuanya? Rusek dah. Taruh mana, taruh kuping. Dia takut diambil. Dia lupa masjid sekarang ada AC-nya, ada kipas angin banyak. Nguseknya belum sampai mati karena kipas angin nyala. Sundut kupingnya, kaget, dia lempar pas banget ke depan, hidung imam kena, bubar sholatnya. Mudah-mudahan pada berkah semuanya. Wa izzul akhirati bisail amal, kekuatan akhirat dengan amal soleh. Mudah-mudahan hari jadi amal soleh kita. Kenapa? Karena peringatan yang mulia, lahirnya baginda Muhammad Rasulullah SAW, yang insya Allah, yang Nabi katakan ana syafi'un musyafa'un yaumil qiyamah, akulah manusia, orang yang akan memberikan syafaat dan yang diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad petunjuk umat dari dunia sampai rahmat dan salam. Kita sanjungkan bulan purnama ibarat Nabi. Allah, Allah, Allah.
ya Rabbi alaihi wasallim. Semuanya Allah ala Muhammad ya baginda Muhammad Rasulullah. Siapa beliau Rasulullah? Dalam kalimat tiba ada kalimat begini, wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsan nasi khalqan wa khuluqan. Wa kana nabi sallallahu ala nabi itu ahsan nas, orang yang paling indah fisiknya. Kalau fisik kegantengannya baginda Muhammad Rasulullah yang paling indah. Jikalau ini bumi bulat, sebagian keindahan keelokannya buat jasadnya baginda Muhammad Rasulullah tinggal setengah, dibagi dua, yang atas buat Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya setiap orang kita 7 bulan baca surah, ada yang baca surah Al-Fil, jadi gajah tuh anak kali. Tapi minimal bukan kegantengannya, akhlaknya karena kayak Nabi yuk. Kalau kegantengan kecantikan mah tergantung bibit. Kalau bibitnya kayak Ustadz Mansur ganteng nggak? Janda yang ngomong. Kalau fisiknya kayak Ustadz Aris ganteng nggak? Endiknya banyak. Pinter banget ibu. Kalau fisiknya kayak Ustadz Marullah, jawab. Ganteng juga Ustadz. Bukan kegantengan bisa itu mah, tapi akhlak. Kalau kegantengan nggak mungkin sama Nabiullah. Minimal harapannya akhlaknya. Tuh. Kalau ganteng mak saya katakan tergantung bibit. Kalau bapaknya ganteng, emaknya cakep, anaknya. Bapaknya putih, emaknya putih, anaknya bule. Tapi kalau bapaknya hitam, emaknya kelang. Jadi apa tuh anak kira-kira sudah? Jadi apa kira-kira? Jadi dodol tuh anak kira-kira. Sanasi khalqan, ini jadi tamis mansubun bil fatah. Fisiknya Nabi, tapi Nabi manusia, tapi tidak sama dengan kita manusia. Maka ada kalimat Muhammadun basyarun la kal basyari. Nabi Muhammad manusia, tapi tidak sama dengan kebanyakan Nabi tidur kita, cuman beda lamanya. Nabi tidurnya sedikit, kalau kita dikit-dikit. Di sini zamannya banyakkan ibu ya, rapot banget mau. Mama grempang-grempang. Mana tendanya setengah lagi. Ini tenda bisa lain begini maksudnya nih ya. Ini bisa begini nih. Nih emang ceramah saya paling jarang nih di sini nih. Pertama sambutannya beda juklak. Yang kedua tendanya juga cakep banget rusaknya. Yang masih orang kaya semua. Ada giniannya nih tenda nih. Ada kedap-kedip. Saya mau tanya Sadaris, ini panggung ceramah apa panggung kawinan sih sebenarnya ini? Wah kayak pengantin di sini. Nggak apa-apa dah, jadi berkahnya aja. Cakep banget udah sampai soal tendanya. Alhamdulillah. Jalanan apa ditutup ini orang. Betul nggak saudara? Ini Nabi kayak kita, Muhammadun basyarul lakil basyari. Nabi manusia, tapi tidak sama kita. Nabi makan, kita makan nggak? Cuma Nabi makannya sedikit. Nabi makannya sedikit, kalau kita dikit-dikit. Pantes itu. Nanya mulu urusannya tuh. Muhammadun basyarul lakal basyari. Al-irqa min Rasulillah, keringatnya Nabi beda sama kita.
kalau di daerah Al-Hawi itu minyak wangi banyak banget tukang itu. Habis kira-kira mau minyak wangi, ada minyak wangi namanya itu apa ya, malaikat subuh. Ini makanya subuh doang. Minyak wangi, Nabi harum wangi, keringatnya itu banyak sahabat Anas bin Malik. Tak kala Nabi lagi dakwah, keringatnya bercucuran. Kalau bahasa saya katanya gobios. Gobios. Keringatnya, masya Allah, bercucuran. Ini sahabat mindik, diem, mengutin, nadahin keringat Nabi. Ada orang sini, ustadz keringetan ditadain. Makanya Siti Aisyah awet muda. Kalau beliau pulang ngajar, pulang dakwah, buka gamisnya, dadanya, keringatnya luar biasa. Diseka sama tangannya Siti Aisyah, nggak dibuang, diusapkan mukanya. Makanya awet muda. Ibu pengen awet muda, ikutin Siti Aisyah. Besok lakinya pulang kerja, nge-grab lagi, keteknya hitam, sampai ibu sedot dah. Jangan lama-lama, 10 menit aja dah, insya Allah. Kiram Doni begini aja ngomongin Kiram Doni ya. Banyak emak-emak masalahnya ini. Saya mau ngomong ilmiah susah, karena emak-emak ceramah nih kita lurus dikata cemen kita. Dari pagi saya ngomong emak mulu. Lagi mama bagus juga saya mang. Dia mah makannya nggak banyak, bungkusnya inalillah bungkus. Nih, Ustaz Kilansur, Pak RW, Saudara itu kan udah pisang tuh. Belum ada yang dipotes. Kue juga belum dipegang. Coba nih serahin ke mama. Habis digondol. Kenapa? Karena emang ibu sedikit bicara banyak bungkus. Makanya kalau kondangan serampainya main lebar-lebaran. Zaman dulu gitu tuh, nggak pakai prasmanan tuh, pada pengetean itu serampai kayak tabrak meja. Nabi wangi indah, makanya terus tuh asraqal kan apa namanya kan pakai wangi tadi ya, itu. Ayo hadroh main. Lu jangan nganggur aja lu. Tak tambahin 50 ntar masa daris. Ya Habibi ya Muhammad ya arus al-khafiqaini ya mu'ayyad ya mumajad ya imam al-kiblataini. Allah ya ya Habib salam salawat. Segitu dulu. Tadi pakai minyak wangi tadi kan hilang. Ini murah nih gini. Mana yang ngasih nama tadi? Yang ngasih mana yang ngasih atau yang mana yang ngasih orangnya? Mana yang ngasih tadi? Nah ngasih cuma begitu doang, tutul doang. Ya itu sih 15.000 tuh. Nah hilang kena angin. Wangi Rasulullah. Jasadnya, keringatnya, sampai kotoran Nabi tidak nampak, langsung kena bumi itu baginda Rasulullah. Apalagi akhlaknya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Makanya Rasul pribadinya, fisiknya, akhlaknya
Mudah-mudahan kita punya akhlak baik semuanya, bisa mencontoh baginda Muhammad Rasulullah. Makanya orang bahagia itu ada 4 Bapak Ibu nih. Orang bahagia 4 kata Rasulullah begini, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 orang bisa bahagia. Bu, berapa arba'un? Arba'un, wahidun, senain, salah satun, arba'atun, khamsatun, samaniatun, 8 goblok. Samaniatun 8. Ini atuh 2. Samaniatun 8. Tis'atun, asyaratun, 100, mi'atun, 1000, alpun, 1.000.000. Ayo lu mikir, gue tungguin aja mikir ya. Ampun, si baru kali ini 1.000.000 bahasanya ampun. Oh, kalau 1 triliun minta ampun. Ini kampung apa sih ya? Saudara yang saya mulia, makanya Rasul katakan, nanti banyak Kiram Doni bahas dah. Ini suasananya harus begini emang. Ada bisa naik begini kesannya nih. Kalau dakwah retorikanya kalau ini kudu naik nih. Kalau bicara lurus kayaknya pulang nih kayaknya nih. Kelihatan orang-orangnya yang biasanya diberkat kelihatan ini. Tangannya keras-keras banget. Ngapain? Mau pulang. Apa kata Rasulullah? Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara orang ingin bahagia, insya Allah bahagia sampai selamat akhiratnya. Matinya husnul, karena kita hidup bakal mati. Kullu nafsin za'iqatul, setiap makhluk pasti bakal mati. Yang cakep, yang jelek, pejabat, rakyat, presiden, gubernur, wali kota, camat, lurah, RW, RT, temannya RT, tetangganya RT, ustad. Lo bukan gitu gede banget urusannya. Lo kayaknya dendam sama gue pada ya. Makanya dah, mana yang pertama orang bisa bahagia? Antakuna zaujatuhu solihatan, punya istri yang mundani solehah semuanya, bapak orang soleh semuanya. Orang bisa bahagia. Kenapa? Kok istri yang soleh kata Rasulullah? Karena memang yang mendampingi rumah tangga, yang banyak bertemu dengan anak-anak ala kaum ibu. Maka ada istilah derajat ibu-ibu lebih tinggi 3 tingkat dibanding. Betul saya ngomong. Ya benar kata dia. Kebanyakan dia sama kita. Makanya ibu-ibu paling gampang masuk surga. Betul nggak? Ayyumma mra'atin matat wa zawjiha radin anha dan jamin aibadah syaiti. Wanita mana saja yang taat patuh sama suaminya, begitu dia wafat meninggal, dia masuk surga dari pintu mana yang dia mau. Syaratnya taat sama suami. Makanya tadi tuh Nabi wangi. Makanya ibu tidur harus muludan, arisan, kondangan, ngaji, tidur sama laki. Bener nih ya, tidur pakai geliga. Oh, panas orangnya, bedak-bedak talak, jadi cium mumbul. Suami yang soleh insya punya istri yang solehah. Makanya dunia ini perhiasan yang mana? Pertama, dunia mata wa khairu ma ta'al martus salihah.
dunia perhiasan, sebaik-baik perhiasan umat yang soleh. Kemudian kita punya istri solehah semuanya, punya istri rajin banget ngaji, alhamdulillah. Cuman kadang kalau ngaji yang paling banyak ibu, cuman yang pokoknya beli seragam mulu, bininya lakinya bingung dah, mana habis di PHK, bini seragam lagi beli, bengong lakinya seminggu, bang makan kagak doyan pikir seragam bininya, 2 minggu lambungnya naik, 3 minggu nutup mata, gara-gara mikirin ngomong tuh. Ibu yang saya muliakan, yang pertama makanya baginda Muhammad Rasulullah mendidik yang pertama istri beliau dengan akhlaknya, sampai beliau begitu indah manggilnya, dia indah manggil Sayyidah Aisyah ya Humairah, isim tasghir Hamra Humairah, apa mana wa yang kemerah-merah. Ustaz kok kemerah? Karena begini, Siti Aisyah ini orangnya putih pak, mukanya putih karena Saudi panas, kesemprot matahari, orang putih jadi apa? Merah. Sekarang kalau bini kita hitam kelang, kesemprot matahari, jadi apa warnanya? Jadi apa warnanya? Jadi bagaimana ngomongnya? Ya udah, ya Hajarul Aswad, kelang semuanya itu. Ibu yang saya muliakan tuh, akhlaknya sama istri tuh. Istrinya begitu juga. Satu ketika ada satu dialog dalam riwayat, Nabi ini pulang ngajar, pulang taklim, pulang dakwah. Bisa kalau pulang ngajar, pulang dakwah kan lapar ya. Sadaris, dengerin saya ngomong ini. Bisa kalau habis ceramah lapar nggak? Habis ceramah makan nggak? Dengerin saya ngomong ini, Ustaz dulu. Kira-kira kalau muludan lapar nggak nih? Makan nggak nih? Kata siapa? Oh, Sadaris kamu ngertanya nih. Begitu Nabi pulang wafat, Siti Aisyah ini istri yang solehah, dia masak sop. Begitu masak sop, kena mungkin manusia ya bu ya, begitu manusia emang rupanya keasinan. Nabi nyicipin, ngirup bahasa kitanya, begitu diirup asinnya luar biasa. Kira-kira laki ibu kalau masak sop ibu keasin apa omongannya? Mau kawin lagi. Nabi merah mukanya, akhlak kepada istri. Nabi merah mukanya, apa marah? Tidak. Siti saya melihat, wahai kakanda Rasulullah, apakah sop buatanku ini tidak enak? Enak Siti Aisyah, kagak ada sop yang kayak begini, lasin. Cuman begini istriku, ini sop enak banget dah. Rasanya kalau saya makan sendiri kagak enak. Bagaimana kalau kita makan berdua? Kalau bahasa orang Cinere, lu rasain buatan lu gitu maksudnya. Makan tuh. Itu mah istrinya. Sama sahabatnya baginda Rasulullah, sama lawannya, sama anak-anak kecil maka sampai begitu kan. Ya mah yang saya muliakan. Lalu yang kedua, baginda Rasul sayang sekali dengan anak-anak yatim, anak kecil yang yatim. Maka Nabi pernah satu riwayat, ba'da Idul Fitri, Nabi keluar dari masjid, dilihatin itu anak yatim lagi nangis. Tuh saya anak yatim. Itu lagi nangis. Ditanya, wahai Ananda, kenapa engkau nangis? Ini saya Nabi nih. Temanmu pakai pakaian baru, biasa lebaran. Orang sih lebaran pakai baru gak kira? Orang ada nyanyiannya. Baju baru alhamdulillah dipakai, tak punya pun masih ada jemuran tetangga. Itu katanya. Nyolong dong gitu. Pakai pakaian baru. Ini anak nangis sedih. Lihat anak lain pada bergurau, bersenandung, senang
senang berlarian, dia nangis sedih. Ditanya, kenapa engkau sedih? Aku yatim wahai bapak. Dia ngatain Rasulullah, saya yatim bapak. Mana ibumu? Ibuku sudah kawin, ayahku sudah wafat waktu kemudian Rasulullah, ayah meninggal. Ibu kamu, ibu saya kawin lagi, atas saya dibawa. Emang brengsek ibunya nih. Aku ditinggal sendirian. Nabi bawa anak, dimandiin, dibersihkan, dikasih makanan sampai kenyang. Kemudian katakan, wahai nak, mulai hari ini aku Muhammad Rasulullah adalah kakekmu. Sayyidina Ali, Fatimah Zahra ibumu, Hasan Husain itu saudaramu. Masya Allah. Ternyata yang ngangkat anak siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Girang luar biasa itu anak, saking girangnya keluar liatin anak yang lain. Yang lain yang sudah senang bingung, ini anak tadi sedih kumel kok begitu indah, begitu ganteng, begitu besi, pakaian baru. Ditanya kenapa begini? Saya diangkat anak sama Nabi, dikasih pakaian. Hasan Husain saudara saya, Sayyidina Ali, Fatimah itu ibu saya. Anak yang lain pada ngiri semuanya. Ngiri pak semua. Hanya sekampung anak kecil ke lapangan semua, doa semua agar bapaknya pada mati semua. Saking apa Rasul angkat tuh. Nabi kan udah wafat, tinggal kita nih. Saya gak lama-lama ya sadari siap, ini baru enakan badan ini. Karena saya sering ceramah di sini, anggap aja langganan aja deh ya. Saudara ini saya sering kemari, saudara nih, sama orang tua saya kenal. Waktu ngaji Maulid Sapi Azami kenal. Salam orang tua ya. Ya kenal, dia masih muda, dia mah kelihatan ngerokok mulu. Masih muda, Elsi dari Mesir. Alhamdulillah berkah di sini nih. Apalagi yang ngundang Ustaz Haris, adik kelas saya. Ya saya mah ceramah sama adik kelas. Ya saya nggak nyari untung ini. Kayaknya cuma pulang modal kayaknya nih. Ibu ya. Nabi telah wafat, tapi meninggal, tapi ada wasiat Rasulullah yang perlu kita jaga. Apa wasiat Rasulullah? Ada 3. Yang pertama, tatkala berada di Arafah, di kendaraan ontanya dengan para sahabat waktu itu, tatkala turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama. Nabi mafhum mukhalafahnya ayat ini Nabi enggak lama dah. Beliau pesan begini, wahai sahabat, aku tinggalkan buat kamu 2 perkara dengan 1 hadis. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasul. Aku tinggalkan 2 perkara. Selama kalian pegang 2 perkara tidak akan selama-lamanya. Apa yang pertama? Kitaballah, Al-Qur'an, baca Quran. Yang ketiga wa sunnata rasul, sunnah Rasul pang Rasulullah. Yang ketiga al ulama warasatul ulama. Makanya yang pertama punya istri yang solehah. Yang kedua wa auladu abroran, punya anak yang soleh dan solehah. Abror birun abror, punya anak syukur banyak alhamdulillah. Punya 3 aja anak berkah nikmat. Yang 1 insinyur, enak gak? Yang 2 dokter, yang 3 ustaz, cakep gak? Lebaran yang insinyur ngasih duit 30 juta. Nih nih ke Tamrin City beli gamis. Karena orang sekarang belanja nih di City lagi naik daun. Gandaria City, Senayan City, Kalibata, Kebagusan, Cinere, di mana? Emang ada Cina City? Ada mana? Lain City ngomongnya bukan mall. Yang pertama ngasih 30 juta, gira nggak mau babanya? Yang kedua dokter,
ngasih beras 2 karung, kue kering, ikan gabus setengah pikul. Asam murah tiba babanya nih kayak gini. Sama daging 10 kilo. Kira nggak kira-kira? Lebaran. Tinggal yang ketiga, Ustad. Ngapa diketawain? Kok ngomong di Ustad? Kok bukan Ustad ketawain? Emang nggak usah ketawain? Kira-kira kalau siapa Ustad? Ustad ngasih apa? Ngasih apaan? Itu miskin amat sih Ustad ya. Kata mamanya, nak Ustad, mama pengen ke Ancol, ayo mau baca Fatihah. Sampai kemana? Yang Ustad ngajak umroh. Ustad masa kalah? Punya anak berkah. Kita mati anak pinter-pinter, cerdas, saleh salihah, taat kepada Allah, taat sama orang tuanya, insya Allah berkah hidup kita. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu an walyattaqullah walyaqulu qawlan sadida. Nah, ayatnya takut meninggalkan anak cucu yang lemah imannya, lemah fisiknya, lemah gizinya. Makanya anak kasih makan yang bergizi. Betul? Iya, kok zaman saya sekolah kalau lemari Ustaz Mansur apa aja mah yang penting kenyang. Ustaz Mansur tuh kan pagi-pagi nasi goreng dan mengkudu. Makanya begitu potongannya. Saya begini mengkudu. Buahnya buah pace. Anak sekarang makan Indomie telurnya 2. Zaman kita Ustaz Mansur dan Aris telur atuh biar kebagian anak 5 don kelor sebakul. Habis lekun jadi hijau semuanya. Yang dimakan hijau sama yang tokai hijau juga. Kena keadaan. Sekarang mah nggak ada. Sekarang mah apa aja makan hebat luar biasa. Lagi sekarang makan itu banyak mengandung unsur gaib. Bener. Ada namanya itu namanya sambal setan. Nah kan pedes itu kan. Ya enggak? Sambal setan. Masya Allah. Kentucky, chicken Dunkin Donut, chicken nugget, hamburger, pizza, hotdog, anjing panas. Kentucky deh, nah Kentucky itu singkatan Kentucky kentut aki-aki. Masya Allah, punya anak yang soleh dan solehah. Makanya didik anaknya itu. Ada pengajian remaja. Hanya anak, insya Allah berkah punya anak yang soleh. Rabbana hablana min wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina. Ketiga ringkas saja ya. Wa khulata sholihin, teman-temannya orang soleh. Alhamdulillah orang soleh semuanya nih. Walaupun maulid kata Ustaz Haris ini 3 barengannya. Alhamdulillah masih banyak juga yang pada datang semuanya. Terutama ibu-ibu sampai sonono. Kira-kira ntar berkatnya kebagian apa kagak kira-kira sonono? Mudah kebagian semuanya. Bapak juga berkah lingkungan kita dengan orang soleh. Yang keempat orang yang bahagia wa an yakuna rizquhu fi baladi. Rezekinya kagak jauh-jauh, di kampungnya dagang laris, betul. Punya kontrakan kos-kosan penuh. Kerjanya kantor nggak jauh-jauh. Kalau dia jauh-jauh ke Ustaz Aris sampai ke Malang-Malang ke Surabaya, gampang pulangnya. Insya Allah berkah hidupnya. Ini aja ya, jam 9 kurang 10 menit, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi acara maut malam hari ini. Panitianya makin berkah semuanya, pada sehat semuanya, Pak RT semuanya pada berkah semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rahmat kita semuanya. Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita, dimantapkan iman Islam kita, istiqomah dengan amal kebaikan kita, dan Allah wafatkan dengan husnul khatimah biniatil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sesuai dengan member saya dengan Ustaz Haris. Saya datang jam 8. Betul Ustaz Ragani, jam 8 saya datang. Karena baru banget enak badan ini. Ya, kemarin kena radang. Datang jam 8 Ustaz Haris, kalau bisa saya ceramah jam 9 pas juga tadi. 10 kurang selesai. Pas juga udah. Jadi urusan saya beres nih ya. Tinggal urusan ente sama saya belum beres urusan ini. Betul gak kira-kira? Wanita dengerin gue ngomong nih. Undangan selesai, ceramah udah, ya enggak, minum udah. Yang belum apa? Yang belum apa? Yang belum apa? Saya nggak demen nama amplop. Bukan nama isinya. Yang penting jumlahnya bener. Semoga ada manfaatnya ya. Saya janji jam 10 kurang 5 selesai. Pas banget ya. Saya langsung gak makan dah. Wakil nama PRT aja. Saya langsung pulang istirahat. Karena besok ada kajian subuh. Saudara Doni di Trogong kajian subuh. Masuk dinya. Baca kitab. Langsung ke Harpes nih apa nih. Ada pengajian besok nih. Minggu kedua. Di apa namanya. Perumahan. Harpes. Harpes ya namanya ya. Dari situ saya ke Pondok Pinang ceramah maulid. Emang lagi sedang naik daun bu saya. Emang sedang mahal-mahal ini emang. Karena yang undang ini ada kelas, ya saya murah-murahin aja dah. Ya bagaimana ke caranya urusannya. Yang penting gak bikin kapok saya. Panitia terima kasih. Semoga pada semua ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.